Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan bab 3 yaitu pengertian pengembangan diri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Melinda Lianova, yang kedua ada saya sendiri yaitu Nurul Aini, dan yang terakhir ada Sheila Melani. Langsung saja pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Melinda Lianova. Kepribadian manusia adalah suatu kebiasaan atau suatu tindakan yang dilakukan sehari-hari. Baik itu kepribadian manusia yang baik maupun kepribadian manusia yang tidak baik. Kepribadian manusia terbentuk karena lingkungan atau keadaan sekitar manusia dan interaksi manusia tersebut dengan lingkungan sekitar. Kepribadian manusia sangat berpengaruh terhadap 3 hal. Yang pertama ada intelligent quotient atau IQ, yaitu logika matematis, linguistis, dan verbal. Yang kedua ada emotional quotient atau EQ, yaitu interpersonal atau perseorangan. Yang ketiga ada spiritual quotient atau SQ, yaitu substansial atau eksistensial. Berkembang dalam perubahan. Dunia beserta isinya akan terus mengalami perubahan dari era ekonomi industri menuju era post-industrial atau knowledge economy. Teknologi informasi adalah center dari era post-industrial. Di dalamnya terdapat data yang menjadi kunci setiap aspek dalam kehidupan manusia. Beberapa contoh bentuk data antara lain, yang pertama, data terkait dengan jumlah penduduk di dunia. Yang kedua, data pengguna media sosial. Yang ketiga, data jumlah tenaga kerja di sebuah perusahaan dan wilayah tertentu. Dan yang keempat, data kelahiran di setiap belahan dunia. Siapkah Anda untuk berubah dan berkembang? Kita sadari di lingkungan kita bahwa reaksi individu terhadap perubahan sangatlah beragam. Ada yang tergolong positif atau optimis, dan ada yang tergolong negatif atau pesimis. Dapat dilihat pada gambar di layar. Terdapat 2 gelas dengan ukuran yang sama. Dari manakah Anda menilai perspektif kedua gelas tersebut? Apakah dari perspektif setengah gelas full atau dari perspektif setengah gelas kosong? Biasanya, orang yang berpikiran positif atau bersikap optimis akan menilai gelas tersebut dengan perspektif setengah gelas full. Sebaliknya, orang yang menilai gelas dengan perspektif setengah kosong biasanya berpikiran negatif, seperti selalu mencari-cari kekurangan yang ada pada dirinya. Namun begitu, menilai gelas dari perspektif setengah kosong juga diperlukan agar selalu tertantang untuk berkembang dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya, kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungan. Yang pertama ada self-direction. Self-direction yaitu memahami diri sendiri, memahami yang terjadi di dunia atau di sekeliling kita, dan mengarahkan tujuan atau individual goal yang lebih efektif. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri ditandai dengan memahami pengambilan keputusan dalam kehidupan, memutuskan secara mandiri dan melalui proses bertanggung jawab terhadap pilihan, dan self-realization. Yang ketiga ada self-growth. Self-growth menurut Joe Rudd dalam Art Writer 1983 yaitu kesadaran akan beberapa perubahan yang terjadi pada diri sendiri dan lingkungan sekitar, kondisi disonan, dan reorganisasi pengalaman. Dalam psikologi pendidikan, istilah diri, self, disebut sebagai aku, ego, atau merupakan aspek sekaligus inti dari kepribadian, yang di dalamnya meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan, dan cita-cita, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Ada 2 pendapat mengenai diri, self atau aku, yaitu yang pertama menurut Nana Shaudi Sukmadinata 2005. Aku yang disadari individu biasa disebut self-picture, gambaran diri, sedangkan aku yang tidak disadari disebut unconscious aspect of the self, atau aku tidak sadar. Yang kedua menurut Freud 1993. Ego atau diri merupakan eksekutif kepribadian untuk mengontrol tindakan atau perilaku dengan mengikuti prinsip kenyataan, untuk membedakan antara hal-hal yang ada di dalam batin dan yang ada di dalam dunia luar. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Sheila Melani. Baik, terima kasih Hani atas presentasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu kepercayaan, sikap, dan perasaan seseorang terhadap dirinya secara tidak tepat boleh jadi akan menimbulkan pribadi yang bermasalah. Berikut adalah contohnya.
Yang pertama adalah lack of confidence. Apa itu lack of confidence? Lack of confidence adalah kurangnya rasa kepercayaan diri. Nah, kurangnya rasa kepercayaan diri ini akan menyebabkan seseorang bersikap ragu-ragu, memiliki rasa rendah diri, dan tidak memiliki keberanian. Nah, yang kedua adalah overconfident. Apa itu overconfident? Overconfident adalah kepercayaan diri secara berlebihan. Nah, kepercayaan diri yang berlebihan ini akan menyebabkan seseorang kurang memperhatikan lingkungan, memandang sepele orang lain, dan bersikap overestimate. Nah, yang ketiga yaitu narsisme. Apa itu narsisme? Narsisme adalah seseorang yang mencintai dirinya secara berlebihan. Nah, yang keempat adalah narcissism. Apa itu narcissism? Narcissism adalah seseorang yang membenci dirinya secara berlebihan. Selanjutnya, menurut John F. Pietropesa pada tahun 1971, beliau mengemukakan 3 komponen tentang diri, yaitu yang pertama, aku ideal atau ego ideal, yang kedua, aku yang dilihat dirinya atau self-esteem by self, nah yang ketiga, aku yang dilihat orang lain atau self-esteem by other. Nah, dalam keadaan ideal, ketiga aku ini persis sama dan menunjukkan kepribadian yang sehat. Sementara, jika terjadi perbedaan-perbedaan, itu merupakan gambaran dari ketidaksehatan kepribadian. Nah, selanjutnya mengenai pengertian pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan dirinya, mengoptimalkan potensi yang dimiliki yang berbeda-beda, dan seringkali kendala juga datang dari diri sendiri. Terkadang, kita tidak menyadari dan memahami akan potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak mampu untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan benar akan potensi yang kita miliki. Nah, setiap orang tidak ada yang sempurna, setiap orang berbeda-beda, setiap orang tidak sama persis antara satu dan lainnya. Kita adalah pribadi yang unik, khas, dan istimewa. Maka, jadilah diri kita sendiri yang khas dengan membiarkan diri kita berkembang. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mengetahui tentang pengertian pengembangan diri dan hakikat pengembangan diri dan lainnya. Nah, sekarang arti dan pentingnya pengembangan diri. Apa sih arti dan pentingnya pengembangan diri bagi diri kita? Nah, pengembangan diri sangatlah penting karena dengan mengembangkan diri, kita akan dapat mengenali potensi diri sehingga dapat memotivasi diri untuk dapat meraih kesuksesan, baik fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual. Nah, sebelum kita mengembangkan diri, poin utama dan poin yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, kenali diri kita pribadi dengan lebih baik. Kenalilah kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nah, baru setelah itu, mulailah memperbaiki diri dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.